Alhamdulillah PT Gaharu Indonesia Prima memiliki Lobo token yang merupakan aset digital atau kripto aset dengan underlying proyek real estate yang pertama kali di Indonesia yang dapat kita gunakan sebagai tokenisasi aset properti, ekuitas, perusahaan, dan semua aset di dunia nyata. Ini adalah cara baru pendanaan di Indonesia dengan fintech property crowdfunding dengan tokenisasi aset diantaranya dapat kami lakukan untuk salah satu untuk bukit algoritma dengan underlying aset project properti itu sendiri. Alhamdulillah PT Gaharu Indonesia telah melakukan soft launching pada tanggal 10 Januari 2022. Kita telah meluncurkan sebuah program Lobo token dan alhamdulillah juga keikutsertaan PT GIP dalam Crypto Expo Dubai 16-17 Maret 2022. Insya Allah hari ini kita akan melayu dan semoga menjadi berkah rahmat untuk bangsa dan negara kita. Semoga Lobo PT Gaharu Indonesia bisa berjaya di Indonesia dan di kancah internasional. Insya Allah ke depannya kami juga akan mensupport proyek-proyek strategis nasional seperti IKN. Terima kasih, itu yang ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selanjutnya ada Bapak Rifki Maulana selaku miliarder kripto Indonesia yang akan memberikan keynote speech. Waktu 15 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rifki Maulana. Dari sini suatu kehormatan bisa ikut andil dalam webinar kali ini. Yang saya hormati admin yang ada, kemudian PT Gaharu Indonesia dan teman-teman semua yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini saya dapat diberi kesempatan untuk berbicara pengalaman tentang cryptocurrency ya. Ini kalau mendengar sebuah cryptocurrency atau blockchain, sistem blockchain itu memang luar biasa, suatu hal yang tadinya saya kira itu mustahil dan memang tidak mustahil dengan sekarang semua orang ngetren dengan yang namanya finansial cryptocurrency, apalagi dengan dunia internet yang sekarang tidak bisa dipisahkan dengan setiap orang, setiap gadgetnya. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya atau memotivasi. Dulu saya mengenal cryptocurrency itu sejak duduk di perkuliahan 2014, dari 2013 sebenarnya. Awal-awal cryptocurrency itu yang saya tahu itu kan cuma ada dua dulu. Yang pertama itu satu Bitcoin, yang kemudian ada Ethereum. Pada awal mulanya dulu memang ketika orang tidak percaya terhadap cryptocurrency, saya mengambil kesempatan. Ya orang mau bilang seperti apa ya terserah gitu kan. Yang penting kita udah mempercayai bahwasanya ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya buat video dulu itu dari tahun ke tahun memang ada. Anda bisa cek di YouTube, semua ada, saya dokumentasikan dari harga-harga cryptocurrency seperti Bitcoin itu cuma sekitar $100 atau 1.700.000. Saya sinkronisasi dengan token yang sekarang ini yang kita bahas ini kan ada token Lobo ya. Ini tidak menutup bukan suatu hal yang mustahil, bisa misalkan dalam beberapa waktu, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun, atau ya itu tidak bisa diestimasikan berapa lamanya. Yang penting, yang jelas ini cryptocurrency ini bisa sangat-sangat tinggi, termasuk Lobo. Dalam harga launch-nya kemarin harga berapa, sekarang udah naik berapa kali lipat, itu memang harus diambil suatu kesempatan gitu. Pokoknya jangan, kalau kita udah fokus nih terhadap suatu sistem, ya udah
kita lanjut sampai garis finish yang kita targetkan. Dulu saya mendapatkan ya disebut sekarang nih ada token Lobo ya, token Lobo. Saya berbicara dulu ke halnya cryptocurrency Bitcoin. Bitcoin itu Anda semua yang hadir di webinar hari ini pasti tahu harganya sekarang berapa ya. Lebih kurang di angka 45.000 USD. Dulu pertama kali mendapatkan cryptocurrency Bitcoin, saya beli handphone iPhone ya. Mungkin sampai saat ini itu masih dibilang handphone termahal mungkin sejagat raya bilang lah. Dulu saya beli iPhone, beli iPhone dulu cuma belinya itu 6 Bitcoin. Kalau harga saat ini berarti harga sekarang Bitcoin satu Bitcoin harga 500 juta misalnya, saya beli 6 Bitcoin itu kan lebih kurang harga iPhone-nya itu yang sekarang udah sangat ketinggalan dengan yang terbaru, dengan produk-produk terbaru itu harganya mungkin ya bisa dikalikan sendiri gitu. Ya, intinya setiap informasi yang kita dapatkan itu memang harus kita follow kan, kita amati gitu, kita action. Dengan teman-teman yang sekarang yang baru mengenal cryptocurrency memang merasa kita udah terlambat gitu. Jangan, karena ini perjalanannya masih panjang. Harga Bitcoin bisa lebih bisa lebih tinggi lagi. Nah, dan sekarang yang sekarang ada Lobo nih, ada Lobo ya, token Lobo itu memang wajib untuk disimpan. Jadi kita simpan, kita beli, kemudian simpan ya. Jangan kita beli, naik sedikit, naik 10% udah jual gitu kan. Kita simpannya jangka panjang gitu. Sedangkan ini token Lobo ini sudah sistem blockchain terdesentralis. Siapa saja bisa mendapatkan, siapa saja bisa menyimpan, bisa digunakan untuk jual beli juga kan. Kita pergi ke kota mana, ke negara mana yang saya sudah alami gitu kan. Kita tidak perlu pegang yang namanya misalkan nih dari Indonesia turun ke Malaysia, kita tidak perlu uang yang namanya convert langsung dari IDR ke ringgit. Jadi bisa kita misalkan nih pegang token Lobo, begitu datang kita ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, kita ada belanja sesuatu yang memang kita butuhkan, itu bisa, kalau misalkan kita nih selaku pembeli dan penjual bisa berkomitmen pakai Lobo token, itu bisa kita buat. Ya, salah satunya itu yang saya gunakan di Bitcoin juga sama kayak gitu. Turun di negara mana, yaudah kita scan QR langsung. Itu memang sistem blockchain itu memang sekarang diakuisisi seperti yang namanya mata uang digital seperti OVO, Dana, kayak gitu kan. Seperti ada lagi sekarang dipakai QR itu kan perbankan juga sama pakai blockchain semua. Betapa memang luar biasanya ketika dulu orang-orang tidak percaya, saya udah ambil duluan gitu kan. Nah, dan mungkin sekarang ya alhamdulillah karena izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa merasakan. Jadi memang yang namanya teknologi memang udah melek teknologi. Jangan cuma main game, tapi kalau memang menghasilkan itu dalam dunia internet memang luar biasa keuangan finansial kayak gitu. Untuk token Lobo sendiri udah dipastikan nih saya beli dan simpan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pokoknya jangan tinggalkan ketika kita dapat informasi yang bagus, jangan sampai ditinggalkan. Kita dapatkan ya langsung kita aplikasikan action gitu. Saya yakin orang-orang yang ada dalam webinar hari ini, di webinar ini orang-orang sukses, orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan dalam waktu dekat insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman. Ambil kesempatan ketika kesempatan itu datang, jangan Anda sia-siakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada biasanya saya manggilnya Bro Rifki Maulana
karena ya kita sahabat dari dulu, beliau sangat luar biasa. Menurut saya Bro Rifki ini orang pertama sekali, baik di Indonesia mungkin juga di dunia, yang memiliki Bitcoin pada saat itu hampir 600 Bitcoin. Wow, luar biasa. Luar biasa. Mungkin Alhamdulillah ya. kalau hari ini Bro Rifki 600 kali 40.000 ya sekitar 480 miliar. Saya atas nama PT Gaharu Prima sangat mengapresiasi atas keynote speech-nya yang telah Bro Rifki sampaikan. Dengan ini kami akan memberikan sertifikat berikutnya, dimohon diterima. Iya. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Atas undangannya saya ingin menyampaikan atas nama Bukit Algoritma kita kerjasama, kita ingin membangun kolaborasi dengan semua pihak yang memang concern untuk dari segi konsep maupun dari segi praktek pengembangan inovasi-inovasi apapun yang berkaitan dengan teknologi. Mungkin di sini akan saya sampaikan lebih pada tujuan ini sekarang sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, sekarang kontrolnya dan kita terbuka bagi eksperimentasi maupun inovasi-inovasi apapun yang memang menurut saya dibutuhkan oleh bangsa ini. Apalagi kita sudah berpikir menghadapi banyak sekali fenomena masyarakat, fenomena nasional maupun fenomena global yang mengharuskan kita melakukan transformasi digital. Entah karena faktor ekonomi, entah faktor pandemi, atau bahkan faktor perang. Blockchain ini kan sebenarnya sebuah sebuah protokol, sebuah metode, ya, sebuah metode yang kemudian dipakai dengan menggunakan teknologi digital. Teknologi dengan untuk pencatatan atau penyimpanan data atau data storage. Dengan adanya blockchain ini, kita pakai pendekatan ketiga itu community driven innovation, inovasi ekonomi teknologi berbasis blockchain, berbasis komunitas. Ya, nomor 3 ini bukan berbasis negara, bukan berbasis perusahaan besar, tapi berbasis komunitas. Community driven innovation itulah blockchain, teman-teman. Ya, yaitu kita buat komunitas antar kita, komunitas antar anggota koperasi, komunitas antara guru, antar pendidik, antar budayawan, antar petani, antar buruh, antar apapun, kita pikir. Dan kemudian bikin kesepakatan di atas meja yang disepakati bersama. Ada komunitas, yang wajib itu komunitas yang kotak hijau di bawah. Setelah komunitas terbentuk, kita komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas buruh, komunitas seniman. Ya, bentuk, bikin sepakati. Masing-masing anggota ada yang 1.000, ada 500, nggak apa-apa. Ada 10.000, ada 15.000, nggak apa-apa. Ada pengusaha kumpul, asosiasi kemudian kumpul bareng, ngariung, menyepakati, itulah community power. Saya itu udah brain power itu teknologi. Teknologinya blockchain, ya, kripto. Nanti di situ ada kita kasih value, namanya uang kripto. Kemudian ya itu financial power, ada financial power kita masukin sehingga kemudian blockchain itu bisa menjadi cryptocurrency. Sebagai di atasnya kita buat kripto sebagai mata uang, kira-kira begitu. Atau sebagai investment. Nah, artinya udah ketemu nih manusianya, teknologinya ini kotak biru dan value-nya, nilainya. Nanti kalau udah bareng-bareng kayak gini, maka kita bisa membuat policy. Kita bisa mempengaruhi policy pemerintahan untuk mengatur, bukan mengatur ya, untuk memvalidasi bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat itu bisa disahkan. Kira-kira begitu. Ya, makanya Bapepti segala macam itu kan sebuah respon negara tentang komunitas atau ekosistem kripto ini. Saya kira itu sudah terbentuk ya. Cuma sekarang harus bagaimana kita buat masif lagi. Tapi supaya ini tidak bodong, harus berlandaskan aktivitas-aktivitas yang konkret. Ya, aktivitas yang konkret. Underlying project-nya harus konkret. Manusianya harus konkret. Data manusianya, data transaksinya harus bisa dicek, terverifikasi, tervalidasi, kira-kira gitu. Tapi kira-kira lingkaran ini terbentuk, maka disitulah
kita bisa menciptakan sistem blockchain yang valid, terverifikasi, bisa dipertanggungjawabkan, tidak bodong, artinya nyambung dengan dunia realita, ya, bukan sekedar dunia rekayasa resesi, tapi juga atomnya terjaga, biologinya terjaga. Blockchain ini adalah sebuah teknologi demokratis, teknologi partisipatif, teknologi untuk menciptakan masyarakat yang setara. Kesetaraan di basis apa? Hanya cuma berhasil omong-omong saja, hayalan saja, petualangan saja, enggak. Harus ada bukti, harus ada proof di lapangan dalam dunia sehari-hari bahwa ini memang layak. Ada berbagai macam proof, ada proof atau bukti kerja atau proof of work. Ini adalah untuk melakukan pengecekan dan pengesahan bahwa transaksi ini disahkan dengan teknologi blockchain, dengan cryptocurrency ini ada kerja enggak yang konkret sehingga dia punya nilai untuk ditransaksikan berdasarkan konsensus bersama antar kelompok masyarakat yang terlibat dalam kesepakatan. Proof of work namanya. Ada proof of stake. Ada pemegang saham, ada mereka pihak-pihak terkait yang berkepentingan terlibat enggak? Dari proof of work, kerjanya konkret, ada kerja bikin sepatu, ada kerja bikin rumah, ada kerja bikin bukit algoritma misalnya, ya, ada kerja bikin kerajinan, ada kerja bikin tulisan, jelas. Satu. Kedua, proof of stake. Bukti atas siapa saja yang terlibat. Ya, stakeholders. Kemudian proof of authority. Ada enggak institusi-institusi yang disepakati bersama untuk melakukan pengesahan? Kemudian proof of history. Ada nggak data tersimpan di dalam ledger yang terdistribusi tadi bahwa ada riwayat kerjasama, riwayat sebuah sepatu, gitu kira-kira, riwayat satu kantong kopi, riwayat buku. Ini kopi ini dibuat, dipetik dari perkebunan mana, diolah di pabrik mana, perkebunannya mana, perkebunan itu berapa hektar, perkebunan itu berdiri tahun berapa, siapa mandor pertama perkebunan kopi itu, sampai kayak gitu loh, ya, siapa mandor pertama perkebunan kopi itu, siapa investor terbesar dari perkebunan kopi itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada, biasanya saya manggilnya Mas Budiman Sujatmiko, yang atas nama PT Gaharu kami sangat mengapresiasi atas pemaparan materi yang Mas sampaikan yang sangat luar biasa. Dengan ini kami akan berikan e-sertifikat. Berikutnya mohon diterima. Ya Mas, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Budiman dan Bapak Bahriandi. Selanjutnya akan kita teruskan dengan agenda penandatanganan MOU antara PT GIP dan Bukit Algoritma. Ya, alhamdulillah Mas Budiman. Terima kasih Mas. Kita telah tanda tangan bersama MOU hari ini, Selasa 12 April 2022. Semoga kerjasama ini mampu memberikan kontribusi ekonomi digital di Indonesia. Dan insya Allah ada rahmat berkah di bulan suci Ramadan. Semoga ini bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pada kesempatan pagi hari ini dalam webinar perdana Lobo PT Gaharu Indonesia Prima bersama dengan Bukit Algoritma yang diperkuasa oleh Mas Budiman Sujatmiko ingin menyampaikan tentang bagaimana inovasi kami Lobo
tentang properti teknologi atau sering kita dengar dengan PropTech ya. Ini sebuah case study yang menarik antara Lobo dan Bukit Algoritma sebagai sebuah kerjasama perdana kami juga di awal tahun 2022 ini. Semoga ini akan menjadi satu terobosan baru ya untuk bangsa kita dan memberikan inspirasi baru dan juga tentu mendapatkan sebuah fundraising dengan cara dan model baru lewat aset digital ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kami tidak lupa juga dengan Mas Budiman bekerja sama untuk bisa memberikan solusi kepada bangsa kita. Nah, dalam kesempatan G20 yang kita menjadi tuan rumah dengan topik utama adalah Recover Together, Recover Stronger, kita masih ingat di kepala kita masing-masing bahwa ini merupakan satu topik menarik dan ini juga menjadi satu visi misi kami dalam kerjasama ini bahwa dengan adanya teknologi blockchain, dengan adanya tokenisasi yang kita lakukan dengan underlying project Bukit Algoritma, dan juga semua proyek-proyek yang sedang kita kerjasamakan ke depan, ini merupakan sebuah strategi yang jitu ya, agar kita bisa melakukan recover stronger ya. Lebih cepat kita keluar dari pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita tahu bahwa tadi sampaikan oleh Pak Bani selaku CEO Lobo Indonesia bahwa PT GIP ini memiliki inovasi baru di dalam properti teknologi atau real estate teknologi sebagai platform pertama di Indonesia untuk sektor properti. Nah, Lobo ini perlu Bapak Ibu ketahui adalah merupakan aset digital ya, yang dimana kita membuat tokenisasi terhadap semua proyek-proyek properti, proyek-proyek real estate, aset properti, aset real estate ya di dunia, tidak hanya di Indonesia saja, berkantor pusat di Dubai dan di London saat ini. Kami mentokenisasi aset properti dan proyek-proyek yang sedang kami kerjasamakan dan kami rubah, kami transformasikan menjadi sebuah aset digital yang kami namakan dengan token Lobo yang nanti depannya akan menjadi sebuah value store yang menarik dan menguntungkan buat kita semuanya, terutama buat para investor, dan juga bisa kita tukar ya, bisa kita exchange-kan di beberapa market, baik itu exchange dengan sesama aset digital atau crypto aset maupun kepada fiat currency ya. Dan ini adalah sebuah terobosan baru dari kami merevolusi ya real estate dengan teknologi dan kecepatan finansial yang boleh dibilang tadi Mas Budiman sudah mengatakan dengan blockchain ini menjadi terobosan luar biasa ya, transparan, trust, real time, peer to peer. Untuk apa? Agar investasi itu terbuka luas secara global. Nah, sehingga kami bisa mengatakan di sini Bapak Ibu semuanya bahwa Lobo adalah merupakan gabungan antara properti teknologi dan juga finance teknologi. Di mana di dalam fintech sendiri kami memberikan crowdfunding atau urun dana ya bahasa Indonesianya, bahasa OJK-nya. Urun dana agar para investor bisa menginvestasikan dananya kepada proyek-proyek yang kami kerjasamakan sebagai underlying dari token yang kami buat ini. Nah, kami juga melakukan tokenomics, jadi tidak hanya ekonomi digital, tidak hanya ekonomi blockchain atau ekonomi internet, tapi kita juga melakukan tokenomics, tokenisasi dan ekonomi kami gabungkan jadi satu untuk memberikan sebuah inovasi baru agar para investor, para project developer, dan para traders yang nanti akan memanfaatkan aset digital ini bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar kami bersama sehingga pada hari ini tadi sudah kita saksikan sama-sama Pak Andi selaku CEO Lobo dan Mas Budiman selaku CEO dari Bukit Algoritma menandatangani MOU ya Bapak Ibu semuanya. Karena saat ini kita hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh industri properti, oleh sektor real estate, di mana setiap investasi yang dilakukan di sektor ini membutuhkan banyak sekali biaya, atau boleh dibilang signifikan upfront capitalnya masih besar sekali, ya, dan juga belum knowledge dan pengalaman-pengalaman yang harus kita miliki untuk bisa melakukan investasi di sektor properti ini. Tentu ini sangat memengaruhi
terhadap apa yang akan nanti kita investasikan di sektor ini. Nah, namun dengan tokenisasi ini tentu kita membuat breakthrough, membuat terobosan-terobosan baru, ya bagaimana kesempatan investor global untuk bisa menginvestasikan terhadap sektor properti real estate terbuka luas, ya, dan tentu terpercaya, ya, compliance dengan aturan yang ada, dan juga transparan terhadap semuanya, baik itu kami sebagai penyedia aset digital, investor, dan juga project developer-nya. Ya, nah makanya Pak Baryani sebagai CEO Lobo Indonesia mengatakan ada 3 alasan kami ya melakukan ini semuanya. Satu adalah digitalisasi, kedua adalah otomatisasi, dan ketiga kita menyelesaikan masalah fraksionalisasi dari cara-cara lama cara kita berinvestasi di properti ini. Oke, jadi ujungnya adalah kita ingin meningkatkan likuiditas dari semua proyek yang kita kerjasamakan, sektor properti dan real estate. Baik, apa benefitnya buat kita semuanya jika kita melakukan inovasi ini, baik itu dari sisi investor, developer, ya, dan juga traders, ya. Minggu lalu, tepatnya hari Sabtu kemarin, ya, kita sudah sempat ke Cikidang, Sukabumi, lokasi di Bukit Algoritma, ya, dengan teman-teman dari Bukit Algoritma, ya, dari Kiniku, dari developernya, dari Amarta Tirta, ya, kemudian juga Amarta Karya, maaf, dan juga dari pemilik lahan, ya, dengan Pak Dani Handoko, sehingga kita bisa melakukan sinergi yang boleh dibilang ini pertama di Indonesia, bagaimana Bukit Algoritma akan mendapatkan pendanaan dari Lobo Investment, dari PT Gaharu Nusa Prima, dari Lobo Token dengan aset digital ini, sehingga investor yang nanti akan menanamkan uangnya ke dalam proyek Bukit Algoritma akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, ya, dari sisi efisiensi cost, efisiensi waktu, efisiensi biaya, ini sampai dengan 10 kali lipat, ya, dengan adanya inovasi Lobo ini. Kedua adalah buat Amarta Karya sebagai project developer juga mendapatkan likuiditas yang lebih cepat, ya, dari cara lama dibandingkan dengan cara lama sebelum-sebelumnya, ya. Dan tentu kita juga menyelesaikan tadi fraksionalisasi dari cara berinvestasi di real estate atau kepemilikan dari real estate dari SHM segala macam, pengurusan-pengurusan yang begitu sangat birokratif. Nah, ini nanti dengan inovasi ini akan banyak sekali yang bisa kita lakukan, maksudnya kita efisiensikan prosesnya sehingga para developer akan mendapatkan banyak keuntungan dari sini, atau kami sebut sebagai demokratisasi dari real estate lah. Tidak hanya merevolusi, tapi juga mendemokratisasi proyek-proyek real estate, ya, agar kemudahan mendapatkan fundraising secara global, ya. Nah, buat traders yang nanti akan memanfaatkan aset digital ini, mereka perjualbelikan, ya, di exchanger, mereka perjualbelikan atau mereka pindahkan ke tangan investor yang lain. Ini tentu benefitnya adalah lintas negara, ya, cross border atau bilang borderless lah, ya, dan tidak ada batas negara, dan kita berjalan 24 hours, tidak ada jam buka kantor jam 8 sampai jam 5 sore, dan transaksinya juga ini lebih cepat dari transaksi menggunakan cara konvensional, Bapak Ibu semuanya, 10 kali lebih cepat daripada cara konvensional, dan profitabilitasnya juga 10 kali lebih tinggi daripada cara-cara konvensional, ya. Nah, ini kira-kira benefit-benefit yang bisa kita dapatkan. Kemudian bagaimana ini bisa bekerja, ya. Mbak Sarah, kalau waktunya sudah selesai, tolong saya dikasih tahu, ya. Bagaimana ini bekerja, ya. Lobo membuat token dan Bukit Algoritma memiliki sebuah proyek, ya kan. Token kami saat ini masih dalam tahapan pre-sale, Rp80.000 per Lobo tokennya, dan ini akan kita tawarkan kepada para investor baik di Indonesia, juga London, dan juga global. Dan Bukit Algoritma membutuhkan pendanaan sekitar Rp18 triliun atau setara dengan 225 juta token yang harus kita produksikan, ya. Dan dengan cara crowdfunding model ini memungkinkan untuk investor melakukan investasi di sini mulai dari 100 token hingga jutaan token, ya. Dan kita menggunakan
cara equity financing. Oke, jadi kepemilikan atau sharing kepemilikan equity. Nah, investor akan mendapatkan fixed profit ya dari apa yang mereka tanamkan di sini, investasikan di Bukit Algoritma sebesar 10% selama staking period ini berlangsung, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi ini sudah fixed profit yang didapatkan. Nah, kapan mulai? Dari hari 1 kemarin sudah mulai signing NDA, kemudian hari ini kita signing MOU, dan nanti kita akan listingkan